Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bahasa Banjar gini loh lah. Kami orang Banjar. Tadi alhamdulillah baru habis berjalanan. Ini baru datang dari Palangkaraya. Di perjalanan tetamu kawanan. Dan Buan Pian tadi melihat manggil ke sini ya, ini dadakan lah namanya lah. Ada persiapan khusus. Jadi kalau masalah metode dakwah, kenapa style kayak gini? Ya memang dari awal kita dakwah memang kayak gini. Awalnya masalah dakwah ada tertarik sama sekali. Tapi karena perintah guru, perintah abuya, bahkan pesan daripada almarhum muallim yang ma'amanahi ke mama, ya bismillah sudah. Jadi harapan guru-guru kita, harapan orang tua kita yang awal-awal kita diperintahkan dakwah, gimana caranya menarik kalangan muda, wabil khusus kalangan yang dipandang orang kampung dengan mata sebelah. Maksudnya apa? Ulun orang Barabai, HST kan, khususnya Sungai Buloh Rantau Bujur Mantaas. Di situ kan sudah bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum. Di sana Texas, ya kan? Jadi banyak kalangan-kalangan yang terjerumus dalam dunia narkoba, begal-begalan, itu ini semua. Jadi kita diperintahkan gimana caranya menaklukkan semua itu. Ya bismillah, kita ganti style awal-awalnya, kumpul-kumpul. Awal-awal kumpul-kumpul itu dulu apa ngerannya di balapan liar. Asik dulu balapan liar, penongkrong. Jadi punya terasa risih, kenapa nih? Anak ayah, anak abuya umpat ngumpul kayak kita nih, kenapa? Situ awal-awalnya kita sapa sampai buahnya mulai bertakun hukum. Kayak kami ini gawian kayak gini, adakah harapannya tobat? Itu awal-awalnya dulu. Alhamdulillah bagamatan sampai buahnya tuh hakun umpat belajaran. Kami dulu belajaran sambatannya. Jadi setiap rumah tuh beda-beda. Ada 10 orang, ada 20 orang, ada 7 orang. Ya kan beda-beda kampung atau di kampung tapi beda-beda rumah. Soalnya kan kada bahasanya tuh kada kaku. Oh iya. Jadi kan Sultan ke sana jadi sini aja. Kita isi ya sampai sekitar 3-4 tahun. Oh, lawas lah. Baru dikumpulkan di satu musala. Tahu awalnya. Jadi lika-likunya tuh apa yang kita lebih berkesan di dalam hati, buahnya yang tuha-tuha sudah puluhan tahun di dunia hitam, baik bandar narkoba atau pembunuh bayaran, itu semuanya habis. Buahnya tak ngaji dari alif ba, tak bayangan. Bahkan belum terkadang nangis, jadi buah muni selamat, untung. Kenapa? Buah pian ini sudah tuha, dalam artian tuh dunia hitam sudah dijalani, hakun taubat, hakun belajar. Ulun ini juga memang anggaplah guru walaupun masih belajar guru, tapi juga masih anom ini bujur, tapi juga Tuhannya pasti ulun baik kayak buhan pian ini alamat selamat, dia nangisan jadinya. Jadi bahabar ada buhan amun tai di bagiannya kan ada buhan berabai, mana-mana buhan tacut-tacut datang ke kita. Soalnya awal-awalnya tuh ada langsung patu-patu benar. Jadi awal patu bagayaan, berokokan, santai-santai, di mana tempat santai di situ santai, pinggir jalan santainya awalnya, patu-patuan semua. Bila sudah patuhan bagaimana? Apa? Datang sadar bagiannya. Guru kalau kan bunyinya kan untalan. Makanya rata-rata tahan mental, tahan tembak, tahan singsu, tahan pangkung. Tapi kasihan puasa banyak ada tahan itu. Iya puasa gue. Puasa ditahan. Jadi awalnya alhamdulillah tanpa kita perintah. Bunyi untalan. Situ bunyinya sadar. Nah kadang kita kan nasihat. Jadi kami memang apa? Pian ada supan kalauan kami jarang ada. Aku memang muarad dengan aku benci kelakuan buhanmu mabuk itu ini memang muarad, tapi kelakuannya orangnya tetap umat Nabi Muhammad. Bahkan kita jelaskan, memang orang yang penzina, pemabuk apapun itu, apa itu namanya, memang semuanya dapat ancaman azab yang begitu pedih. Tapi jarang buan piani manusia kah ada kah? Jelas manusia aja kan. Sunniyal insan bikasratil khata wan nisyan. Dinamakan akan itu manusia salah karena banyak salah dan lalai, pasti itu. Tapi dari Allah Ta'ala di Al-Quran, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Taubat itu kayak apa? Yang dulu taubat itu curuknya 3. Pertama, an-nadamu fi qalbi, menyesal dalam hati. Oh aku dulu berzina, oh dulu aku merampok, oh aku membunuh orang, oh aku mabuk, oh ini kelakuan. Menyesal dulu yang pertama. Yang kedua, rukun taubat apa?
Al-iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah dengan kalimat astaghfirullahalazim atau dengan membaca salawat. Itu yang pertama. Yang ketiga dismaru alla ya'uda ilaihi abadan, bersungguh-sungguh bertekad kuat dan hendak mengulangi. Itu pertama dulu kita. Kemudian illa man taba wa amana, pian beriman. Iman itu apa? Iman itu secara garis besar artinya kita percaya kepada hal-hal yang gaib, contohnya surga, neraka, pahala, dosa, itu semua yang gaib kayak malaikat. Kita dulu awalnya kada takutan, awalnya kada percaya, mulai percaya sudah. Itu pertama. Yang kedua, taubat beriman wa amila amalan salih, dan mengerjakan amal-amal salih. Dulu julun pian 20 tahun kada sing sembahyangan, kada salat. Mulai sudah salat walaupun Jumat aja. Berapa dulu? Iya, malaan. Yang mana bakasnya Jumat aja mulai ditingkatkan sudah maghrib barang atau isya barang. Jadi pelan-pelan. Yang mana dulu biasanya misal dulu nampak maaf yang mau warung jablay yang kada baik tuh warungnya mana? Yang lakian pingin itu ini serabaan kan yang aurat terbuka tuh nah. Yang biasanya satu malam tuh 20 warung, ya dari 15 warung barang mulai. Iya, orang. Yang dulu yang menyabu biasanya tuh yang sampai 2 gram dalam seminggu, yang 1 gram aja seminggu dikurangi. Karena kita paham, ada mungkin orang yang ahli main slot judi itu langsung lihai, ada mungkin yang nguncang dadu tuh. Ada mungkin langsung lihai, ada. Pelan-pelan taruhannya mulai apa misal kelereng, biji gata, duit palsu sampai duit bujuran, baru jadi ahlinya. Taubatnya pun bagamatan, pelan-pelan. Jadi itu awalnya kita manui. Jadi apa jarang orang bagi orang-orang yang pemaksiat, taubat, ingat beriman, menggawi amal-amal soleh. Maksudnya apa? Mengerjakan amal-amal soleh dalam artian tuh mengurangi kelakuan-kelakuan yang kada baik. Faulaika, maka jasan orang-orang yang awalnya maksiat kemudian taubat beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, apa balasannya? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan buruk yang dulu menjadi kebaikan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi itu bagiannya tersentuh. Kita rangkul bagiannya. Dan pesan ulunnya sebutin aja anak buntiannya, kenapa guru aja? Jadi Nabi ini sayang ke kita. Dari Nabi apa? Kullu ummati mu'afan, tiap-tiap umatku itu mu'afan. Maksudnya apa di situ? Ulama ahli hadis menafsirkan situ, maksud mu'afan situ adalah pertama dosanya diampuni apabila bertaubat. Yang kedua aib-aibnya, keburukan-keburukannya karena ditutupi Allah Taala di hari kiamat. Illal mujahirin, atau riwayat illal mujahirun, kecuali orang yang menampakkan maksiatnya. Maksudnya apa? Pian silahkan mabuk, tapi jangan berdampak. Pian silahkan zina, bukan menyuruh, tapi silahkan kalau memang masih menggali itu, tapi jangan berdampak. Pian apa julun membunuh orang, silahkan, tapi jangan berdampak. Itu aja pesan ulun. Jadi yang dulunya berjual sabu di sana, naik ekstasi apa-apa itu dulu terang-terangan pinggir jalan, sekarang ada lagi. Berarti mengurangi sedikit. Ya, sekarang alhamdulillah banyak sudah yang sampai ada yang masuk penjara, baru tadi ada apa kita tetap kita rangkul, kalau dia kembali kita rangkul. Itu awal-awalnya. Jadi style gini mudah, soalnya kalau style gamisan kan kalau nongkrong di gardu kan kurang pantas. Sopan, buahnya sopan. Nah, kalau segan. Jadi kita kayak gini style. Awal-awalnya tuh metode dakwah, alhamdulillah dikumpulkan dalam satu musola. Jadi yang lengkap orangnya. Kita suah bakalahi dulu jadi sana aja. Kesana terangan ketemu. Jadi asik ketemunya di majelis saya. Di majelis ketemu. Alhamdulillah belajar mengaji. Itu luar biasa, itu awal-awalnya kita dakwah. Selamat teman bro. Ya. Dalam melakukan kayak dosa itu bro lah. Iya. Yang kayak berjudi. Yang apa? Itu beda kan bro dosanya antara yang zahir lawan yang berdampak lawan yang. Beda. Dan Allah Ta'ala tidak akan menurunkan bala di suatu kampung, suatu negeri kecuali orang hamba itu maksiat secara terang-terangan. Beda ya, jelas beda. Ini maksudnya apakah ke arah nang kayak menantang kah dengan Allah yang telah melarang itu guru, atau itu menganggap sesuatu itu satu pertama kan itu dampaknya buruk. Yang kedua bahayanya itu kan memancing orang-orang yang maksiat tapi karenanya kebanyakannya kayak gini. Kenapa jadi banyak yang kayak gitu? Soalnya banyak kalam-kalam, kata-kata orang yang kata-kata tuh dari para ulama tapi dipelintir. Di antaranya kan kita banyak biasanya lihat itu status-status orang. Apa kalamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam Sidin. Hiasilah dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dirimu dengan kebaikan. Itu sebujurnya maknanya apa? Pandang diri kita, ingatkan di dalam diri kita ini banyak maksiat. Jangan mengingatkan kebaikan kita. Kalau kita mengingat kebaikan kita sombong, rasa soleh. Tapi kalau kita mandang maksiat kita yang merendah, hati itu rendah. Jadi melihat orang
tetap rasa kita berdosa, aku nih banyak dosa-dosa gini-gini. Soalnya kan kita tahu kelakuan kita kayak apa. Di hati tuh ada rasa sombong tuh ada. Itu harapan kita. Ujub tuh dada. Itu kebanyakannya tuh orang. Banyak salah kata-kata. Kebanyakan mengambil kata-kata ulama tuh simple, menafsirkan dengan akal pikirnya seorang. Itu kebanyakannya awal-awalnya. Bahkan kan banyak orang yang ngomong kayak gini. Yang penting niatnya kan, yang penting hatinya katanya kan. Kalau kita bahas secara keilmuan, kan yang sudah masyhur kan itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Apa aja Sayyidina Umar, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja sah amal itu dengan niat, dan apa-apa ganjaran amal itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Tapi sambung hadisnya, apa di antara hadisnya? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa orang yang hijrahnya itu dan riwayat ada hijrah itu memperbagusi kelakuan, ada riwayat lagi apa hijrahnya itu ikut dari Nabi dari Mekah ke Madinah. Memang karena Allah dan Rasul niat dalam hatinya tuh, maka sampailah apa yang ia niatkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya itu ikut Nabi dari Mekah ke Madinah, li dunya yusibwa, karena dunia yang ingin digapainya. Maksudnya apa? Mekah ahli dagangan, sedangkan Madinah ahli tani. Jadi ada sebagian umat Nabi waktu itu yang tujuannya mau dagang ke sana. Di dunia yusibwa, ayyumratin, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya. Nah, tujuannya mencari perempuan. Maka hijrah sampai kepada apa yang niatkan. Situlah timbul kaidah, di antaranya yang bikin kaidah tuh Al Habib Abdullah bin Al Haddad di dalam kitab Kisratul Muawwanah. Sidin menegaskan di sana, wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Bermula niat tidak berfungsi, tidak berdampak, tidak berguna pada maksiat apapun. Contoh, kita mencuntan, niatnya sedekah, tetap salah. Jadi sama-sama salat yang dipandang Allah Ta'ala niatnya. Jadi dalam hal kebaikan niat itu, kalau dalam maksiat walaupun niatnya baik tetap tersalah. Mencuntan punya orang, tujuan untuk sedekah. Robin Hood pembayar itu. Kayak jasa apa? Uluk aja ya kan, Pak. Ya kan, merampok. Tetap salah. Itu. Meskipun dengan niat yang baik itu kali Ya, itu sesuatu pemikiran yang harus kita terapkan di masyarakat. Karena banyak pemuda-pemudaan yang penting niatnya. Contohnya kebanyakannya kayak gini. Ada papa karaoke menghimuni umat Nabi Muhammad. Kan sedangkan karaoke itu kan dalam hadis di antara sebab turun bala di kampung itu ada waktu khizatu qainat wal ma'azib, dibikin penyanyi-penyanyi biduan-biduan perempuan. Itu di antara sebab. Itu kan bertentangan dengan hadis. Walaupun niatnya bagus untuk menghimuni umat Rasulullah. Caranya salah. Di antaranya lagi banyak orang bikin kaidah kayak gini. Ada apa kita mau orang jablay manu binian gitu. Mau kali binian ada bapak niat untuk menyedekahi janda-janda di warung jablay karena kebanyakan janda di sana aja. Nah, itu tetap salah. Walaupun niat aja berarti. Iya. Sama kan kayak saat ini nah. Berberakan kan kekanakan sahur ini kan Ramadan. Banyak dengan niatnya memang bagus. Apa? Membanguni orang sahur supaya puasa esok, tapi dengan joget-jogetan, mabuk-mabukan, bahkan terkadang salon yang gana-gana, orang terganggu kalau pindah ada yang garing atau orang tua yang sudah apa tuh tahajud, bahasa kami itu gigiran. Nah, itu deh. Itu malah garing, kadang kekanakan bangun, itu kelewatan. Artinya bagian yang bergerakan bagus, bergerakan niatnya bagus, tapi sesuaikan, jangan diputar lagu apa-apa tuh. Nah. Banyak aja lagu yang baik-baik lagi. Itu tuh. Bagian ini banyak kan mengulah dalil itu niatnya menggerak orang sahur aja. Itu kan pas orang kita guring giliran bersahur gitu. Iya. Ini hukum musik secara umumnya ya. Musik itu ikhtilaf banyak benar. Jadi musik dalam artian itu apabila kebaikan membawa kepada kebaikan, itu ada fatwa mutakhirin dibolehkan. Hatta terkadang kan kalau gitar kan itu kan sudah bahaya kan sebetulnya, tapi kalau itu menunjukkan untuk kebaikan nggak ada apa-apa, aja masalah sama kebaikan. Hukum musik banyak ikhtilaf pembahasan para ulama, jadi ujung-ujungnya selama untuk kebaikan. Terus orang ada pernah mendengar meninggalkan suatu pekerjaan yang mengandung dosa itu lebih afdal daripada mengerjakan sesuatu yang Itu jelas. itu ada hadisnya Bang. Di antaranya kelupaan kita hadisnya lah. Dalam artian dari ulama, kalau hadis itu kelupaan. Kalau dari ulama mengerjakan amal ibadah itu jauh lebih ringan daripada tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat.
lebih berat, lebih berat. Itu lebih berat. Nantinya kayak gini kan, diantaranya dalam kitab Tuhfatul Murid itu ada penjelasan, antara orang bingung. Lebih afdal orang yang sugih syukur daripada orang miskin sabar. Coba kita pikirkan pelan-pelan secara logika. Kenapa lebih afdal orang yang sugih tapi syukur daripada orang yang miskin sabar? Seharusnya lebih afdal orang sabar daripada orang sabar atau yang miskin daripada orang sugih syukur. Ini gini kita. Kalau orang punya duit lah, dia bagi nih. Duitnya dibagi-bagi, itu syukur. Dia syukur menggunakannya ketaatan kepada Allah. Itu syukur. Ini bukan mudah. Kalaunya orang miskin ya sabar ma'arif tuh bang sudah sebutin. Tapi kalaunya orang sugih lah, kalaunya kada syukur, ya jelas menggunakannya bukan fi ta'atillah tapi maksiat kepada Allah. Ini yang bahaya. Soalnya pintu-pintu maksiat terbuka lebar. Hendak KHBI bisa. Hendak pun bisa. Misalkan awat harus nukar binian nah kayak apa hendak potongannya. Hendak Inggris, hendak Amerika terserah tuh binian duitnya ada kan. Iya. Silakan. Jadi itu deh. Jadi sugih syukurnya lebih afdal daripada orang yang miskin sabar. Kalau miskin sabar itu sabar ya sudah. Ada pilihan lain. Sabar itu sabar sudah. Tapi kalau orang sugih syukur ini susah. Duit dibagi-bagi ke orang dan membaginya pun ini kan jadi sembarangan membagi. Karena kan dalam Quran itu apa wala tu'tu sufa amwalakum. Jangan serahkan harta kalian kepada orang-orang sufa. Orang-orang sufa itu dalam artian apa? Orang-orang yang pemaksiat. Orang mabuk kita modali jangan. Jadi semua orang pasti ada punya sifat murahan. Tapi murahannya di mana? Apakah untuk masjid, majelis, langgar, pesantren? Apakah untuk orang fakir miskin, janda-janda tua? Ya kan? Apakah kedermawannya itu waktu duduk di luar menjablay kita mabukan sih? Aku ada duit, akhirnya aku minjeminnya. Kan dermawan gue, tapi salah. Salah di sana salah. Kyo biduan jale. Kena aku nanggung ya. Orang majelisan kan kena komentarnya tuh bagus. Ya, Jadi ada aturannya kita ada aturannya. Orang kaya bersyukur. Kyo biduan aja, karena aku duitnya jangan tangan biniku. Andai dari membagi pahami Ma'elan kan dari berupa penerangan kepada masyarakat bahwa bagusnya badan darah tuh iscaya mengkayakan penyakitnya kayak diabetes, hipertensi itu kan selama ini tuh kalau versi dokter itu kan kondisinya seumur hidup. Jadi nanti kita beri dari penelitian itu kebanyakannya. Jadi donor darah itu salah satunya itu lah, Ya betul. Jadi nah kayak itu mana-mana nang sudah walaupun sekali donor darah itu nah kayak memang pang itu bukan kayak kita kasih tuh pang orang tapi kayak di situ menggunakan yang dengan pak bersedekah darahnya. Oh jelas kan mana amil salihan falinafsi. Orang yang beramal baik pasti untuk dirinya juga bukan untuk orang bukan untuk orang lain. Kayak kita sedekah. Rasakan aja. Kadang kita nih langsung ke diri ulun pribadi. Ulun ini kan bukan orang yang langsung ini ada merintis dari nol. Dari begawe lemari ulun lemari dulu. Aja begawe lemari. Jadi melatih duit itu dulu sedikit sampai terbiasa kita merasakan alhamdulillah wah ini tuh kayaknya kadang ngalih-ngalih banget. Bahkan ulun ampun maaf lah. Ulun kan punya majelis. Karena wasiat abah, majelis tuh kada bercelengan dan kada berpintaan. Lah nasalah narut kada pernah minta dan awal orang bahagia kada kami tolak. Tapi kada pernah mengumumkan atau mau proposal udah pernah. Alhamdulillah terbangun aja bagamatan. Itu merasakan sedekah tuh bukan di akhirat lagi di dunia pun dibalas. Ada yang kata di usia ulunnya masih 25 tahun ini kan hampir 26. Di kedudukan gini tuh itu kayaknya ulun pribadi tuh rasa kada menyangka dalam beberapa tahun ini. Itu mungkin diantaranya setelah sedekah apapun, jadi setiap apapun amal baik tuh kada ada yang sia-sia ada. Ya, kayak orang memang awalnya terpaksa ikhlas itu tuh Nantinya bersedekah dengan kawanku bang. maksudnya Aku bersedekah misalnya dengan kawan. Itu pahalanya dapat kayaknya. ada dengan kita pun dapat mandala murah. mandalla ala khairin falam ajri fa'ilihi. Sama na kayak kaulan bukan sekumpulan itu kan kadang orang sumbangan ujungnya secara kada langsung seberapa ini kayak ada satu amalan ada berasa sudah sedekah. Iya. Itu pembelajaran. belum balik orang deh, belum mbak.
memang kan diantaranya tuh kita banyak mendengar komentar di orang kayaknya tuh terbulik, bahkan terkadang orang tuh menajar apabila berrezeki kan hendak nanya apa hendak umpat menjamu kalau guru komponi terbukti itu diantaranya yang kita dengar dari kalangan umum itu nih banyak orang pendek itu. Dan bahkan orang guru sudah menyatakan untuk tahun depan tahun kayaknya juga kita kayak ini pulang. Jadi kan sesuatu yang belum ada jaminan untuk tahun depan. Jangan kan rezeki tahu umur saya nggak tahu apakah kemudian nang baniat nih guru ekonominya tidak sebaik orang-orang nang di sekelilingnya artinya belum yakin. Belum tentu. Tapi ini sudah mandak niat untuk tahun kainnya tuh. Nah disitulah ada rahasia masalah kita minta kepada Allah Ta'ala. Tatkala kita niatkan sesuatu untuk kebaikan lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah. Di antaranya misal, ya Allah, ulun hendak hendak benar berzakat merasai 1 juta. Itu berapa duitnya tuh? Itu biasanya. Jadi setiap niat tujuan kita minta kepada Allah, kalau kita hendak akhirat letakkan akhirat di sana lebih kayaknya mudah. Nah kita merasa pribadi terkadang duitnya ada dari Allah. Lisan umat Nabi Muhammad ya Allah belum perlu duit nah nukar alat alat sound system nah ini nukar kamera nah nukar proyektor nah. Jalannya tuh aneh-aneh semuanya aneh-aneh rezeki tuh. Kalau kan kita bisa kalkulasi akal bukan ada mampu duitnya nih kayak ada tapi alhamdulillah mudah aja jalan tapi niat akhirat kalau niat dunia kayaknya belum lagi nah kalau dunia 4 ada kabul ini supaya jangan tegang gitu lah. Allah yang memaknai dari perintah Allah dari itu. Itu jelas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waghfir lahumā janaha al-dhilli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Maknanya itu maksudnya gini guru, apakah ridho itu situ umum guru walaupun untuk masalah anak ada baik juga? Tidak. Ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Walaupun itu yang maksudnya itu yang anak dia itu kada baik itu guru. Itu salah. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu dalam artian tapi kita yang jelas masalah kepada orang tua ini itu kan dikatakan orang tua itu apa miftahul barakah miftahul rizki kunci keberkahan kunci rezeki miftahul ilm kunci ilmu dia perlunya kekawitan perlu suah ini guru yang maaf guru ini guru lima misalkan jadi untuk suah ini guru apa yang lagi-lagi tuh orang sifat memang penggelah lebih baik jujur aja bahwa kadang kami itu gue tabiat Cina ini kadang ketujuh yang masalah permainan jadi kalau dulu buat mengalami sebelum yang di Surabaya tuh begini bapak kisah tuh bapak anjar tuh membawa itu kita berduit ya saya nggak berduit nah tapi gue ya kan karena di selain Islam itu kan kalau hubungannya kayak Katolik itu guru bahwa masalah begitu hubungan Cina itu kan kayak sudah lazim pun nggak kayak nang Yudi itu nah. Iya. Nah jadi begitu nih begini jadinya kayak guru bijinya nih aja. Contoh saja nih mau ngambil uang ya ke Singapura. Iya. Nah itu nah sempatnya. Jadi begitu ini betak itu guru apa namanya betak pun kasih dulu aja. Iya nih aja. Iya ambil sana yang banyak aja. Sudah, jadi di situ ini dapat restu dari kuitannya, imbahnya pulang, bijinya pulang yang warna bini. Jadinya bini itu bijinya, kayaknya bijinya gue jojo aja. Jadinya yang bingung, kenapa jadi nyambat nabi ini hijau, sekali Juliet. Jadi yang nabi ini nyambat nabi orang-orang soalnya Romeo. Oh itu, ini mau pagi jangan mau ngambil uang jangan sana aja. Jadi mami gimana aja? Mami sih gini, ambil yang banyak aja. Ya sudah ambil yang banyak saja. Jadi lihat semangatnya kayak waktu ini mah ambil itu dia sudah bucur. Mah di besar gue kan di golong lah. Kebetulan gue kadang ada bapak dasan tuh. Terus cekal gitu. Jadi pengalaman pribadi gue nih. Jadi ulo nih
memahami bahwa kan Ya kabar pada nah itu nah kedua tuh padahal mau gini santu terus jadi sari ini yang pertama tuh Gureng jadi membantu Gureng begitu main tuh sekitar sampai 2 jam 1,8 M dapat cara permainannya tuh antik makanya kenapa bubuhan kita sini kebanyakan itu lah bila permainannya cakalah itu mungkin pertama dan sangat baiknya jangan sampai dimakanin yang ada baik ya belok di awal nah yang kedua disebut bapak dah Nah, kan disitu kan kita ambil pelajaran tuh. Ibar. Nih, di gawian nang salah pun ngawitan berubah kayaknya lancar. Iya, nggih. Sama kayak ada nggak kisah, bukan ulun tapi kisah kawanan. Ini kan masalah bengkreman nih. Ulun kan pun maaf aja, ada buntalan di orang kada. Pokoknya bila ulun pada kata mama ambil parah mah ulun bakal lahi. Sikat ke sana. Alhamdulillah jinya kada suka kalah. Itu jalan yang salah itu luar biasa. sama bisa cara Iya. gila kalau peningkan berada aja tuh anak sudah aja asal ya maksudnya Itu ada dalam riwayat diskusi, tapi kita lupa teksnya. Seorang anak yang membahagiakan ibunya di pagi hari, sorenya maksiat besar-besaran, tetap Allah Ta'ala ridha. Karena membahagiakan orang tuanya, saking tingginya derajat orang tua. Dan ada seorang anak yang menyakiti hati ibunya di pagi hari, kemudian sorenya beramal dan namanya banyak tetap tertolak. Saking luar biasa derajat orang tua. Tapi ini jangan dijadikan dalil karena dalam artian aku penting lah mama dulu masih itu jangan jual itu. Ini kan kata-katanya bahaya. Artinya itu saking tadi kan kita bahas masalah kemuliaan orang tua itu. Ya untuk kedudukan kemuliaan tadi Intinya kan ada kan dalam riwayat itu idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Apabila telah meninggal anak cucu Adam terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Pertama shadaqatin jariyatin, ada al-ilmu yantafa'u bihi, ada walidin salihin yad'u lahu, anak nang saleh selalu mendoakan. Situ ulama ada membahas dalam artian itu apa? Kelakuan kita itu apapun kelakuan kita baiknya atau buruknya itu dapat kekawitan nanti kan banyak di antara mereka itu orang-orang wali yang kulus kelaparan dalam kubur akibat anaknya kelakuan kita baik. Nantinya masalah pernikahan tuh anak yang paling bahaya. Anak tuh yang di pas itu bro ya ini nonton diri ini investasi akhirat. intinya kan yang dibahas diantaranya kan di dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua, Hasyiyah I'anatul Talibin juz kedua. Situ kan dijelaskan orang kan banyak bertakun dalil, orang-orang bagi kan luar biasa. Ayo ini pada malam Jumat sudah aja. Ini kan pas malam Jumat nih. Pada malam Jumat sudah aja. Ayo kita sembahyang hadiah gisan arwah nini, arwah kai, arwah bapak, arwah umah. Jangan banyak kan terkadang orang bagi itu bertuduhan gitu ke anak. Itu bahkan dalam banyak mencari dalil dan kita ketemu dalilnya itu di dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz kedua. Sudah dijelaskan apa? Anna arwahul mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendatangi pada tiap-tiap malam ke langit dunia, bukan malam Jumat aja. Kalau dalam teks kitab itu tiap-tiap fi kulli lailatin pada tiap-tiap malam. Wa taqif biha jayu biyutiha dan ia berhenti di depan rumah. Kemudian wa yunadi kullu wahidin minha dan memanggil tiap-tiap salah satu daripada arwah-arwah dari apa? Daripada orang-orang yang meninggal apa? Bisautin hazinin alfamaratin, memanggil dengan suara yang sangat sedih 1000 kali panggilan. Seandainya kita mendengar itulah arwah bapak, arwah umat itu memanggil. Apa panggilannya? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai sanak kerabatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang yang mendiami rumah-rumah kami, wa labisu thiyabana, wahai orang-orang yang memakai pakaian kami, hal minkum min ahadin yankuruna wa tafakkuruna fi gharabatina. Apakah salah satu di antara kalian ada juga yang ingat lawan kami, ada juga yang menggenang lawan kami sedangkan kami di tempat terasing, wa nahnu fi sijnin tawilin, kami ini berada di penjara yang sangat lama, lawas, wahsin syadid, berada di benteng yang sangat kuat, farhamuna, hadiahi kami, yarhamukumullah, niscaya Allah masih kalian juga. Itu kalau itu ngeri itu. Kalau kita bahas malam dulu deh, tiap malam malah Ada malam Jumat. Ayo sanak kerabat, keluarga, anak yang lama di situ. Nah tiap malam tadi guru nih, apakah ada syarat besar tiap malam sampai sampai kena hari kiamat atau misalnya sampai menyeratus atau kayak Kalau itu kan ada batasan. oh Kalau untuk anak, ya itu kayaknya tuh sampai kita meninggal dari kiamat. iya sampai kita nunggu juga. Itu tuh. Jadi kalau kita bahas masalah hadis yang 3 macam dari itu, anak yang soleh selalu mendoakan itu kan selalu mendoakan. Itu bukan mudah. Jadi kita kalau memandang di situ ya Allah, banyaknya orang-orang yang pentingnya kita ada perlu harta yang banyak, yang penting anak itu dididik agama. Kita silakan sugi, tapi anak harus paham supaya menggenang kekawitan. Berapa banyak orang-orang punya warisan miliaran bahkan triliunan,
Tapi anaknya ya Allah bikin dugem dalam rumah. Kayak apa kawitan dalam kubur? Tapi kita jangan mandang kawitan dalam kubur. Artinya mah hidup pun harus kita. Itu tuh. Jangan hanya dikubur. Iya, seandainya si Din Iya. masih hidup tuh lah. Kita larikan ke kita kalau kita punya anak. Apakah anaknya kita didik begawi, lihai begawi atau utamanya agama? Iya. Jadi walaupun kita berusaha, kita didiknya usaha, tapi agama jangan ketinggalan. Besar, bro. Iya. Jadi pada orang dari itu ada salah. Waktu kita membaca di kitab situ tuh, ya Allah, sedih rasanya melihat orang-orang yang mama abahnya sudah meninggal, tapi anaknya ya Allah keluyuran gitu ini. Sedih di sana kita melihatnya. Tapi kalau sudah dapat kiriman bro, nggak kayak bisa kan dikirimin sudah kan, itu masih datang juga bro. Entah. Kalau kita membantukan tiap-tiap malam, tapi yang jelas kita yang gini, walaupun tadi kita kiriman dalam artian kiriman apa ya, kembali ke masalah tadi, kita sholat itu kiriman, kita berbuat itu kiriman, walaupun tanpa diniatkan. Nih, otomatis sana biru den, baik sudah kita. Jadi dalam artian apa? Bahkan kayak gini kan banyak isinya hari ibu aja, hari bapak kan, Iya. berfoto, abah, mama tercinta. Tapi coba kelakuan kita ke di sana, nah, apa kabar kita besok itu sekalian? Salat Id kenalan kita langsung tuh. Tapi kelakuan kita membala. Apa kabar? Apa kabar? Itu di terkadang kita. Enggak, maksudnya itu kalau kita sudah kayak setiap harinya mengirimi juga, apakah tetap dia datang atau yang Itu Allah alam, itu kan apa perkara gaib. Itu gaibiat kita kada tahu itu. Tapi dalam artian kan kita memandang daripada riwayat yang di dalam kitab tadi itu apa supaya kita tuh lebih mengganang orang tua. Lebih lagi lah. Mengganang Tiap kita. malam tuh lebih Nah, lagi. jadi kita hendak kelakuan mamaku dikubur, abahku dikubur, atau kelakuan ini kasihan sih dia. Jadi kita kelakuan tuh kebatas jadinya kadang kadarnya itu tiknya. Ingat kawitan kita. Nabi Muhammad ini karena mutlak masih hidup juga mulai sampai meninggal pun kita masih Sampai meninggal ya. Karena insya Allah mudah-mudahan selengkapnya kita bermaksud ada bersilaturahmi ke rumah beliau dan tentunya akan lebih lama obrolan yang lebih eksklusif dan khusus ya karena mungkin kita akan sampai kepada ini kan sini masih belum berumah tangga nih. Nggih. Jadi kayak apa mungkin tipe pendamping hidup beliau seperti apa, nah kayak apa di mana itu mungkin kita kan tahu apakah karena kita mudah-mudahan bisa bahas itu lebih jauh karena dalam pertemuan silaturahmi kita secara khusus karena kita bahas istilah untuk bersilaturahmi kita beliau. Mudah-mudahan obrolan ini, mudah-mudahan tontonan ini akan membawa manfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.